Halo Bu Dani, perkenalkan saya Dewi Agustina dari kelas 10 DBIBB absen 7. Di sini saya mau menyampaikan hasil analisa SWOT saya. SWOT sendiri adalah kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Hal pertama yang akan saya bahas adalah strength atau kekuatan yang ada dalam diri saya. Menurut saya pribadi, saya suka dan mau untuk belajar hal baru dalam bidang olahraga, musik maupun akademik. Yang kedua adalah saya mudah bergaul dan tidak malu untuk memulai. Contohnya jika saya sedang berdua saja nih dengan teman saya tidak malu atau sungkan untuk memulai percakapan. Hal kedua yang akan saya bahas adalah weakness atau kelemahan yang ada pada diri saya. Menurut saya pribadi, saya adalah orang yang suka menunda-nunda atau lebih tepatnya menganggap enteng suatu pekerjaan seperti bisa saya kerjakan nanti, pada akhirnya tidak saya kerjakan sama sekali. Yang kedua adalah menurut saya pribadi, saya kurang fokus karena ketidakfokusan saya ini menjadi hambatan untuk salah satu poin di kekuatan saya, yakni suka belajar hal baru. Karena saya suka belajar hal baru, jadi saya fokus ke banyak hal. Dan hal ini malah menjadikan saya bingung mau fokus yang mana dulu, dan pada akhirnya tidak fokus sama sekali. Yang ketiga, jika kurang suka, saya tidak mengerjakannya. Dalam artian, bukan tidak, saya mau mengerjakannya, tapi tidak dengan hati yang gembira. Contohnya adalah matematika. Saya kurang suka dengan matematika. Jadi saat mengerjakan ataupun menghitung, saya jadi kurang bersemangat untuk melakukan hal itu. Kelemahan yang lain yang ada pada diri saya adalah kurang bisa memanage waktu. Saya adalah tipikal orang yang suka bermain, jadi saya kurang bisa mengatur waktu untuk bermain dan belajar. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Menurut saya pribadi, saya adalah orang yang mau menerima kritik dan masukan. Bahkan kritik yang membangun terkadang saya terapkan dalam diri saya untuk mengubah saya menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua adalah saya mau bertindak dalam mengubah sesuatu. Contohnya, saya mau menyumbangkan mungkin tenaga saya atau bahkan pikiran untuk mengubah sesuatu dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah saya tidak terlalu beroverthinking. Overthinking yang saya maksud adalah memikirkan sesuatu yang tidak terlalu penting, seperti membandingkan diri dengan teman yang lainnya atau kritikan yang menjatuhkan diri kita dan kita pikirkan terlalu berlebihan. Peluang yang keempat adalah dukungan dari orang tua. Saya sangat bersyukur memiliki orang tua yang mendukung segala pekerjaan yang saya kerjakan, baik tidak melalui perkataan, namun melalui tindakan dan fasilitas yang diberikan. Mereka mendukung segala pekerjaan saya. Yang keempat adalah threat atau ancaman yang mungkin dapat mengancam satu aspek semangat dalam diri saya. Poin pertama adalah saya adalah orang yang susah diatur atau saya bekerja dengan keinginan saya sendiri. Yang kedua adalah saya orang yang mudah terpengaruh. Karena mudah terpengaruh, jadi saya lebih masuk ke orang yang pelin-pelan karena tidak punya pendirian. Yang ketiga adalah mood atau perubahan perasaan. Menurut saya hal ini sangat mengancam karena menghambat saya untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal mengancam yang terakhir adalah saya mudah mengiyakan ajakan teman. Seperti yang saya katakan tadi, saya adalah tipikal orang yang suka bermain dan saya bertemu dengan orang yang suka bermain juga. Jadi teman saya selalu mengajak saya bermain dan selalu saya temani. Sekian analisa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas tugas yang telah diberikan. Karena dengan menganalisa diri saya sendiri, saya jadi lebih mengenal diri saya dan sadar bahwa masih banyak hal yang harus saya perbaiki. Terima kasih.